Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisley Bandrobilgi. Aku dari kelas 11.5. Di sini aku akan mengerjakan latihan soal materi peluang dan materi peluang matematika wajib untuk kuis pamri. Jadi sebenarnya tadi aku tuh udah record, cuman gak ada suaranya dan gak bisa diedit gitu, jadi kayak kita record ulang lagi aja. Jadi lanjut aja, kita langsung ke soal pertama. Oke, kita baca dulu soal pertama tuh apa. Jadi soal pertama itu, ini aku sambil dekat HP ya, sambil rekam suara. Oke, soal pertama tuh adalah dalam percobaan melantunkan 4 uang logam 320 kali frekuensi harapan munculnya 2 gambar dalam percobaan itu adalah, oke, kita tahu nih, jadi kita disuruh cari adalah frekuensi harapan. Nah, pertama kita harus mengklasifikasikan dulu, klasifikasikan. Nah, 4 uang logam nih, ini bisa kita klasifikasikan atau artikan sebagai NS. Ya, hapus dulu. Kita mulai lagi. NS. Ya kan? Dan 320 itu bisa kita klasifikasikan sebagai N. N besar atau N kecil sama aja. Tapi aku prefer N kecil. Jadi NS-nya itu adalah, ingat, satu logam itu bernilai 2. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Dapat nih semestanya. N-nya dapat. Terus selanjutnya kita ada clue kedua, yaitu 2 gambar. Frekuensi harapan munculnya 2 gambar. Nah, kita mau cari berarti nilai A-nya, NA. Sorry, aku hapus dulu ya. Kita ganti warna deh. Nah, nih. Ini. Nah. Oke. Kita ganti warna. Di sini NA-nya itu NA adalah berapa tuh? 4 ya. Kita pakai ini aja C. Kita lambangin C. Oke, kita lambangin C 4. Di sini 2. Kenapa 2? Karena intinya ada 2. Betul enggak? Intinya ada 2 gambar. Kalau intinya 3. Jadi kita pakai rumus kombinasi. Kita lanjut ya. Ada distract sebentar. Jadi rumus kombinasi adalah 4 faktorial per 2 faktorial sama dengan 2 faktorial. Dari mana tuh rumusnya? N per R dalam kurung N kurang R faktorial. Nah, kita langsung pakai rumus cepetnya aja. 4 faktorial itu sama aja kayak 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita coret aja yang ini, 2. Jadinya lanjut langsung ke 4 kali 3 per 2 kali 1. Berapa hasilnya? Kalau dihitungnya 12 bagi 2. 6. Ribet, lama. Kita langsung pakai rumus jitu. Di sini 2. Jadi hasilnya adalah 6. Oke, ini 6 ya hasilnya. NS-nya 6. NA-nya 6. Terus kita mau cari PA-nya. Bagaimana cari PA-nya? Nih, kita cari PA-nya. PA itu adalah NA. NA per NS. Nah, NA-nya tuh berapa? NA-nya adalah 6 ya. 6 per NS-nya tadi 16. Kalau kalian lihat lagi, kalian perhatikan dan kalian cermati, bisa dibagi lagi gak? Jawabannya bisa. Itu dibagi 2 per 2. Atau dibagi 2. Iya, 2 per 2. Hasilnya berapa? 6 bagi 2 berapa? 3 per 16 bagi 2, 8. Dapat nih. Hasilnya adalah 3 per 8 untuk PA. Jadian awalnya. Gimana caranya ya? Kita ganti ke merah lagi aja deh. Sebentar, kita turun lagi. Nah, yang ditanyakan frekuensi harapan. Kita belum tahu frekuensi harapannya berapa.
frekuensi harapan. Ah, berapa nih? Kita nggak tahu. Terus cara tahunya gimana nih Kak Aisel? Nah, cara tahunya adalah kita harus tahu dulu rumus dari frekuensi harapan. Apa rumus frekuensi harapan? Yaitu N dikali PA. Ini dia dari rumus frekuensi harapan. Jadi kita garisin di sini frekuensi harapannya berapa? N-nya berapa? Kalau kita scroll ke atas, nih. Frekuensi harapannya tuh ada di kok dicoret? Sebentar ya. 320 ya, kita lihat 320. Ini soal selanjutnya. 320. Jadi 320 dikali berapa PA-nya tadi yang udah kita dapetin? 3/8. Bener gak? Bener kan? Berarti hasilnya kita di samping aja yang gak muat. Nah, berapa nih hasilnya? Kita bisa coret biar lebih mudah dan simple. 8 sama dengan 1. 8 kali berapa ya? 132. 8 kali 1 kan 8. 8 kali 2, 16. 8 kali 3, 24. 8 kali 4, 32. Berarti hasilnya 4 kali 300-an tambahin puluhan. Jadi hasilnya oke, ini biar lebih kelihatan aja sih. Diganti aja deh warnanya. Sorry ya guys. Sebentar. Diganti dulu warnanya, diganti biar lebih kelihatan. 40. Ini 1 ya. Nah, berarti hasilnya 40 kali 3 berapa? 120. Nah, kita scroll ke atas. Ada gak sih sel jawabannya? Nah, ada ternyata. Jawabannya adalah yang A, 120 kali. Atau frekuensi harapan munculnya 2 gambar dalam percobaan itu adalah 120 kali. Lanjut kita ke nomor 2. Ini kita ke bawahin dulu aja biar lebih enak. Kita gedein lagi. Nah, nomor 19. Dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah dan 5 bola biru. Jika diambil 2 bola sekaligus dari dalam kotak itu, maka peluang terambilnya 2 bola yang berlainan warnanya adalah, oke, kita gambar dulu guys biar gampang. Kita gambar dulu. Kita punya kotak nih. Kita punya kotak. Di dalam kotak itu, sebentar, ada merah dulu deh. Nih, merah pertama. 3 bola merah sesuai sama soalnya yang ditanya, yang diminta, yang dipunya, sorry. Nah, dan juga 5 bola biru. Total bola yang ada dalam keranjang atau kotak yang kita punya adalah 8. Kita punya 8 kotak. Baik, kita udah tahu dong, totalnya 8 kotak. Jika diambil 2 bola sekaligus dari dalam kotak itu, peluang terambilnya 2 bola yang berlainan lawannya adalah, nah, kita nih, peluang terambilnya 2 bola yang berlainan warnanya adalah, kita kan kalau nyari peluang terambilnya 2 bola yang berlainan banyak dong. Bisa aja merah 1, biru 1, merah 1, biru 2, merah 1, biru 3, bisa juga merah 1, biru 4, dan lain seterusnya. Dan itu kalau kita jabarin lama banget. Kita pakai rumus A komplement. Apa tuh A komplement? Kita cari yang gak harus kita cari. Nah, yang gak harus kita cari itu gimana, Sel? Jadi, kalau misal ditanya peluang terambilnya 2 bola yang berlainan warnanya, berarti yang harus kita cari adalah yang warnanya sama. Kalau misalnya kita disuruh cari yang dikurang 3, berarti kita yang habis dibagi 3, berarti kita cari yang nggak habis dibagi 3. Gitu. Nah, contoh ya. Jadi kita cari NS-nya dulu biar lebih gampang. Karena kalau udah tahu semesta tuh udah enak banget sih, semesta alam. Ini kenapa nih? NS-nya berapa nih? 8. Peluang terambilnya berapa? 2. Pakai apa? Kombinasi, betul ya, pakai rumus kombinasi. Berapa tuh? Apa pakai rumus kombinasi? Jadi 8 faktorial per 2 faktorial. Berapa 8 kurang 2? 6 faktorial. Mudahnya coret aja langsung 6-nya. Kenapa nih?
kita mundurin dulu deh. Nah, berapa jadi 8 dikali 7 per 2 dikali 1. Bisa dicoret gak? Bisa nih, coret sama nih. Jadi berapa? Kita berapa nih? Kan sini. Nah, berapa nih? 4 kan berarti. Berapa nih 4 kali 7? 28. Berarti kita tahu kalau nilai semestanya itu adalah 28. Nah, kita mau cari tahu peluang diambilnya bola. Karena kita cari komplement, berarti peluang diambil bola yang warnanya sama. Nah, kita nih turunin dulu deh. Nah, di sini. Maaf. Nah, di sini itu ada 3 bola merah. Kita turunin dulu 3 bola merah. 3 bola merah. Terambilnya berapa tadi? 2. Diambilnya 2. Nah, jadi berapa tuh? Pakai rumus kombinasi. 3 faktorial per 2 faktorial. 3 kurang 2 berapa? 1 faktorial. Ini gampang aja, coret aja 2 depannya. Cuman kalau 1 coret juga sama aja gitu. Jadi 3 kali 2 per 2 kali 1. Atau 3 per 1 sama aja. Coret. Jadi hasilnya berapa? 3. Kita dapat nih peluang terambilnya bola. Peluang terambilnya bola warna merah itu 3. Terus peluang terambilnya 2 bola warna biru berapa tuh? Kita hitung dulu. Berarti berapa tuh? 5 sama 2. Ya enggak tuh? Ini sebenarnya warnanya kebalik gak sih? Harusnya nih merah nih biru, enggak apa-apa. Kita kan nyari pembeda di sini. Itu 5 faktorial per 2 faktorial. 5 kurang 3 berapa? 3 faktorial. Berapa tuh? Coret aja 3-nya, habisin. Kita gak suka dilama-lamain. 5 kali 4 per 2 kali 1. 2 sama 4 bisa dong. Hasilnya berapa? 2. Jadi 10. Kita dapat, ini merah-merah kenapa ya? 10. Kita dapat hasilnya 10. Kita dapat nih hasilnya 3 sama 10. Terus kita tambah aja. Hasilnya berapa? Hasilnya 13. Udah nih. Jadi kita dapat persamaan yang sama warna. Sama warna. Berapa? 13. Oh sorry, kita jabarin rumusnya. Itu ini nih. Sebentar, kita turun ke bawah dulu. Itu Na per Ns. Nah, berapa tuh? 13 per 28. Ini persamaan warna. Loh, terus belum keluar dong, Sel? Belum. Yang ditanya apa? Peluang terambilnya 2 bola yang berlainan warnanya. Yang berlainan tuh apa warnanya? Berarti gimana cara nyarinya, Sel? Nah, cara nyarinya, kita udah tahu belum? Kita kan udah tahu nih semestanya berapa. Semestanya kan 28 ya? Mati pensilnya, sabar. Semestanya kan 28. Kita tinggal nyari aja karena kita udah tahu yang sama warnanya. Nih, berarti kan semestanya 28 dikurang sama ini. Kita karena udah tahu yang persamaan warnanya 13. Berarti kita tinggal hasilnya berapa? 15. Berapa? Karena 15 sama 13 28. Jadi hasil akhirnya adalah persamaan yang beda warna. Yang beda warna itu berapa, Sel? Jadi hasilnya adalah 15 per 28. Nah, ini gak bisa dikecilin lagi, guys. Coba kita lihat. Ada gak nih 15 per 28? Oh,
Ada ternyata 15/28. Itu hasilnya yang A. Dari nomor 14 sampai nomor 15 hasilnya yang A. A for apa? For I sell. A for Allah. Oke? Jadi kalau ada soal nembak aja A, bercanda. Nah, kita udah dapat nih hasilnya. Berapa tuh? 15/28. Oke? Jadi itulah yang namanya materi peluang ya, teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Jadi sekian itu aja pembahasan peluang. Mohon maaf jika saya ada salah kata, salah kalimat, atau salah pengucapan, atau salah penulisan, atau tulisannya kurang bagus dan kurang baik. Mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Sekian dari saya, Aislan Pantura Biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru sekalian dan juga teman-teman yang aku sayangi. Aku Michael Halman Gaul dari kelompok Teorema Pythagorean. Dan di sini aku mau jelasin total 2 soal dari latihan soal yang paling dikasih tentang peluang. Dan semoga yang aku jelasin hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa mengerti sebagaimana aku juga mengerti soal-soal ini. Langsung aja aku milih soal nomor 15 dan juga 18. Aku bacain ya soalnya. Nomor 15 itu, peluang seorang bayi terserang DBD di suatu daerah adalah 0,3. Langsung kita tulis saja. Ini nomor 15 ya. Peluangnya adalah 0,3. Nah, ini sebenarnya udah langsung kasih tahu kan peluangnya. Tapi dalam 0,3. Aku saranin ke teman-teman, ya tergantung soalnya juga, tapi langsung diganti aja jadi versi pecahannya. Dalam skenario ini 3/10. Itu kita dapat peluang. Lalu aku lanjutin, jika terdapat 400 bayi di daerah itu, maka banyaknya bayi yang diperkirakan terserang demam berdarah adalah, kita dapat N-nya. Dimana N-nya adalah 400 bayi. Nah, di sini yang kita cari itu adalah frekuensi harapannya. Dimana rumus frekuensi harapan adalah N dikali peluang. Karena kita udah punya dua-duanya, kita langsung masukin aja. Aku tulis dulu ya rumusnya. Sama dengan N dikali peluang. Kita langsung masukin 400 dikali peluangnya 3/10. Bisa coret. Lalu kita bakal dapat frekuensi harapan 40 dikali 3 adalah 120. 120 bayi yang terkena demam berdarah. Dan 120 bayi ini adalah pilihan yang D atau dadu. Jadi ini adalah dadu. Oke, semuanya itu nomor 15. Semoga cukup jelas. Kalau misalnya ada yang kurang jelas ya dan nanti langsung nanya aja ke aku. Kita lanjut ke nomor 18. Ini cukup panjang jadi semoga teman-teman bisa perhatiin ya. Nomor 18. Kayak agak jelek. Ya. Nomor 18 aku bacain. 2 buah dadu dilantunkan serentak 1 kali. Peluang munculnya 2 dadu yang jumlahnya maksimal 10 adalah. Oke. Ini kan ada 2 buah dadu. Berarti kalau 1 buah dadu kan ada 6 kemungkinan ya. Antara 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Kalau misalnya 2 dadu berarti ada 2 kali tersebut. Tapi untuk nyari nilai semestanya itu dari 2 dadu tersebut kita bisa kali aja 6 dikali 6 atau 6 kuadrat. Dimana itu berarti nilai semesta sama dengan 6 kuadrat atau ya udah kita langsung aja 36. Nilai semestanya adalah 36. Nah, selanjutnya kita nyari A-nya yang dimana itu adalah maksimal 10. Terus ya, max 10. Nah, sebelumnya maaf ya Pak Amri atau mungkin teman-teman, aku sendiri nggak ketemu cara untuk langsung hitung nilai A-nya ini. Jadi aku ngecacain satu-satu, tapi cara aku ngecacainnya adalah dengan bikin sebuah tabel. Aku bikin di sini deh ya. Aku bikin di sini. Gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini.
aku bikin sebuah garis titik koordinat kayak gini, dan aku langsung hitung aja. Kan yang dicari adalah nilai yang maksimalnya 10. Berarti di bawah 10 ini nggak apa-apa kan? Berarti misalnya 11, 12, 13 itu nggak apa-apa. Itu tetap kita masukin ke dalam nilai A ini. Nah, tapi kalau misalnya aku ngitung satu-satu yang kayak gitu, dari 36 ini kan banyak. Jadi aku mulai ngitung itu dari yang melebihi 10. Jadi dari 36 ini, yang mana yang lebihin 10, habis itu baru tinggal kurang. Aku contohin sekarang. Aku bikin titik koordinat ini, biar aku bisa tahu dan ngambilnya cepat. Misalnya, kalau misalnya ini 1 dan 1. Di sini kan aku berarti ngambil 1, 1. Dia di bawah maksimal 10. Berarti dia masih masuk kan. Nah, yang aku cari yang di atas 10. Berarti aku langsung aja dari ujung. 6 sama 6. Itu kan lebih. Berarti aku tulis di sini. 6,6. Habis itu mana lagi? Aku tulis di sini 5 sama 6. Sini ya, 6,5. Habis itu aku tulis yang ininya. Jadi 5,6. Ada lagi gak? Gak ada ya? Oke. Jadi yang nilainya di atas 10 itu cuma ada 3. 65, 66, dan 56. Ada 3 data. Nah, cara nyari N di sini, kalau dalam cara yang aku pakai ini ya, itu adalah NS dikurang, berarti jatuhnya di sini min 11. Dan ini adalah NS-nya 36. 36 dikurang min 11-nya, atau yang minimal 11, itu ada 1, 2, dan juga 3. Berarti 36 dikurang 3. 36 dikurang 3 adalah 33. Berarti nilainya itu ada 33. Oke, sekarang berarti kalau kita punya nilai semesta dengan nilainya, berarti kita tinggal nyari peluangnya. Di mana rumus peluang sendiri adalah N, jelek kali. N A per NA per nilai semestanya. Oke, gara-gara kita udah punya dua-duanya, tinggal kita masukin aja. Nilainya adalah 33 ya. 33 per nilai semestanya 36. Ini adalah peluangnya. Tinggal kita kecilin, dua-duanya dibagi 3 ya. Jadinya peluangnya adalah 11 per 12. Yang dimana ini adalah pilihan E. Oke. Itu semoga cukup menjelasin ya teman-teman. Itu nomor 15 dan juga 18. Aku udah cukup jelasin, semoga. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang kurang ngerti, boleh tanya langsung ke aku, atau mungkin ya tanya Pak Amri aja. Oke. Kalau gitu cuman itu yang aku bisa jelasin buat teman-teman. Aku dari kelompok Pythagoras Teorema, atau apapun itulah pokoknya. Aku Michael Muntagal, aku pamit undur diri. Makasih dan juga maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Georgia Nicola Araceli dari kelompok Teorema Pythagoras. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal dari nomor 6. Jadi pertama, peluang dari di sini kan ditanyakan pada kelantunan sebuah dadu sebanyak 2 kali, peluang munculnya mata dadu 5 pada kelantunan pertama adalah, jadi peluangnya di sini kan 2 kali ya. Satu dadu itu terdapat 6 sisi. Jadi di sini perintahnya itu pada kelantunan pertama, yang diperintah itu cuma kelantunan pertama. Jadi karena yang diminta itu mata dadu 5, tandanya 1/6. Kenapa 1/6? Karena mata dadu 5 di satu dadu itu cuma ada 1 kali doang. Kenapa per 6? Karena tadi seperti yang udah saya jelaskan, di satu dadu itu terdapat 6 sisi. Kemudian pada kelantunan kedua itu kan tidak ada perintahnya, berarti langsung aja 6/6. Langsung aja, karena ini ada 6/6, jadi langsung kita coret. Jadi jawabannya 1/6. Oke, jadi kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Jadi pertanyaannya, dalam sebuah tas terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Bila diambil 3 bola sekaligus, maka peluang terambilnya bola berwarna merah semua adalah, jadi peluangnya adalah, ini kita pakai kombinasi, 6, 3. Kenapa 6? Karena pertama, ini kan bola berwarna merahnya itu ada 6, dan mau diambil tuh tadi peluang terambilnya 3 bola sekaligus,
itu warnanya merah semua. Nah gini, habis itu yang kedua, minus 2 itu adalah 4, ini 0. Kenapa 0? Karena dia nggak mau diambil, jangan sampai keambil, makanya di sini 0 aja. Per ini 10. Kenapa 10? Ini jadi 6 ditambah 4, tadi bola warna merah ada 6 dan bola warna putihnya tuh ada 4. Jadi kita jumlahin, total ada 10 bola. Kemudian yang mau diambil itu cuma 3, jadi makanya gini. Dengan 6 4 per 3 kali 2 kali 1. Kenapa ini dikali 1? Karena ini 4 dikali 0 itu 4 kombinasi 0 itu jawabannya 1. Seperti soal yang udah pernah dijelasin sama Pak Amri minggu lalu. Kita per lagi 10 kali 8 kali 10 kali 9 kali 8 per 3 kali 2 kali 1. Jadi ini kita coret dulu, ini main sama, jadi kita langsung coret aja, terus kita lanjut di sini. 6 dikali 5 dikali 4 per 10 dikali 9 dikali 8. Ini enak banget nih, tinggal kita coret-coret aja. 10 sama 5 itu jadinya 2. 4 sama 8 ini sisa 2 juga. Ini dibagi 3, ini sisanya 2, ini sisanya 3. Ini langsung aja kita coret juga sama dengan sisanya itu 1 per 6. Sekian dari saya, dari Georgia Nicola Shelly, dari kelompok Teorema Pythagoras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Darmawan, kelas 12-5 dari kelompok Teorema Pythagoras. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal MTK nomor 1. Saya akan membacakan soalnya dulu. Sebuah huruf diambil secara acak dan huruf peluang. Peluang yang diambil huruf vokal adalah vokalnya kapus. Nah, jadi di sini jawabannya saya akan nulis kata peluang dulu. Pak, berapa? Nah, jadi di sini kan yang ditanyakan peluang yang diambil huruf vokal. Jadi di sini yang huruf vokal itu E, U, dan A. Nah, jadi saya akan nulis angka awalnya N dalam kurung S sama dengan maaf dalam kurung sama dengan 7. Nah, kenapa saya sama dengan 7? Karena di sini peluang ini semua hurufnya angkanya ada 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus lanjut, di sini saya akan nulis sama seperti tadi, tapi bedanya ini A dengan apa? Kita akan buat, saya lupa namanya apa nih? Ya biarin dah. Saya akan buat huruf vokalnya yaitu E, U, dan A. Nah, di sini di sini kan hurufnya ada 3, E, U, A. Jadi di sini kita tulis 3. Nah, udah. Habis itu ini. Lanjut di sini kita tulis selanjutnya P dan kurungnya dengan N N S itu. Nah, yaitu jawabannya itu 3 per 7. 3 ini dari angka EUA dan 7 ini dari angka semua yang dihitung dari peluang ini. Jadi jawabannya yaitu A. Dah. Lanjut. Saya di sini akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu sebuah dadu dilanturkan 1 kali, peluang munculnya masa dadu habis dibagi 3. Nah, jadi di sini angka awalnya kita akan tulis kurung perawalannya dulu. Oke. Nah, kan dadu itu kan ada 6. Nah, jadi di sini kita akan tulis 6 huruf dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke.
Nah, guys. Nah terus di sini saya aku tulis NS-nya. NS-nya hasilnya 6 karena dan itu kan 6. Nah jadi saya akan tulis jadi jawaban dari NS itu yaitu 6. Nah selanjutnya saya akan tulis kurung kurawannya lagi. Nah, nah, maaf. Nah, kenapa hasilnya 3/6? Jadi di sini kan 1/3 kan nggak bisa, 2/3 nggak bisa, 3/3 bisa, artinya 1. Nah, habis kan. Jadi saya akan masukkan nomor 3 di sini. Terus 4/3 nggak bisa, 5/3 nggak bisa, 6/3 bisa, hasilnya 2. Jadi 6-nya habis, saya akan taruh di sini 6. Nah, terus selanjutnya di sini saya akan tulis N A-nya. N-nya itu sama dengan 2. Kenapa hasilnya 2? Karena di sini ada 2 angka, 3/6. Terus terakhir PA-nya ditulis nggak? Aisyah, PA-nya ditulis nggak? Di nomor 1. Ini tulis P dalam kurung A sama dengan N per A kurung per S sama dengan 2/6. Kenapa 2/6? Jadi ya kalian tahu di sini 2, ininya 6 angkanya. Terus sama dengan 1/3. Kenapa hasilnya 1/3? Karena lupa gue tuh kenapa saya 1/3. Di sini saya tulis 1/3. Kenapa saya tulis 1/3? Karena 2/6 bisa disederhanakan. Belepetan, ulang sekali lagi. Nah, di sini 1/3. Kenapa hasilnya 1/3? Karena 2/6 bisa disederhanakan menjadi 1/3. Jadi jawaban di sini adalah 1/3. Sekian dari soal yang saya kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan guru-guru, teman-teman tercinta, aku Graciela Valencia dari kelompok Teorema Pythagoras akan menjelaskan tentang peluang pelemparan 2 dadu. Aku akan menjelaskan soal nomor 2 dan 4 dari guru aku, Pak Amri. Mari kita lanjut. Oke guys, jadi kita itu harus nulis bisa 2 kemungkinan ya guys. Dia itu bisa laki-laki perempuan. Terus kalian itu hitung dulu nih berapa laki-lakinya, berapa perempuannya. Di sini tuh aku udah cari. Di sini tuh kita tulis 1/6. Di sini tuh 1/2 ya guys ya. Terus habis itu kalian buat ruang sampelnya dulu nih ya. Ruang sampelnya itu kita totalin dulu guys, berapa gitu kan. 2. Oh ya guys, lupa, kita tulis dulu 3 anak. Terus itu setiap anak bisa L atau P ya guys. Setiap anak bisa L atau P. Terus guys, kalian totalin semua tadi berapa. Di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kenapa 2 pangkat 3? Karena ini kita kalikan 3 ya guys. Kalikan 3. Terus kita
ada ruang sampelnya lagi guys. Kita buat yang si S nya dulu nih, si S nya dulu ya guys. Kita tulis di sini L terus ada P, ada P, ada, maaf guys salah, ada LPL, ada LPP, ada PLL, terus di bawahnya ini ada PLP lagi ya guys ya. PLP ini kebalikannya yang LPL. Ada PLP, terus ada PPL dan PPP. PL dan PPP. Terus kalian hitung di sini tuh ada berapa jumlahnya tadi. Ini 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8, maaf guys, aku salah ngitung tadi. Terus kalian tulis di sini 8. Terus kalian pakai rumus yang si N S nya nih. Berarti berapa? 8 kan guys. Terus habis itu kejadian yang A nya ini kita tulis lagi nih guys. Berapa? Kita tulis ini, aku tadi baca soalnya kan guys, maaf ya guys. Kita tulis itu kenapa kita tulis rumus yang A nya, karena di sini tuh kan kita dapatnya yang laki-lakinya ini 1 doang, jadi kita tulis A L. Terus kita tulis rumusnya guys, N A 1. Terus kalian pakai rumus yang selanjutnya yang PA gitu ya guys. PA N A N S, terus sama dengan 1/8. Jawabannya C guys. Begitu. Karena di sini tuh bisa ditulis lagi guys, kayak P satu angka tertentu per 1 per jumlah kemungkinan. Nah kan guys. Oke, kenapa di sini tuh ada 1/2? Karena ada dua kemungkinan kan guys, bisa perempuan atau laki-laki. Nah, terus kalian ini dijumlahin guys, 1 dibagi ini tuh dijumlahin gitu guys, 1 bagi 2 guys. Terus hasilnya C. Oke, sekian ya guys. Terima kasih. Lanjut kita nomor 4. Oh ya guys, tadi tuh yang P1 angka tertentu sama dengan 1 per jumlah kemungkinannya itu guys, itu yang 1/6 ini guys. Kenapa? Karena di sini itu ada 3 peluang guys. Jadi kayak peluang muncul angka 1, peluang muncul angka 2, peluang muncul angka 3 dan seterusnya guys.
Terus guys, yang ini tuh, yang laki-lakinya itu untuk si dadunya guys. Nah, terus yang perempuannya itu untuk jenis kelaminnya. Nah guys, ini untuk jenis kelaminnya yang si 1/2 dan 1/6 ini. Jadi beda ya guys. Terus kenapa peluangnya 1/6 guys? Karena ada 6 sisi guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke guys, lanjut nomor 4. Jadi soalnya itu pada pelantunan 2 dadu sekaligus, peluang munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya lebih dari 9 adalah, nah inget ya guys, di sini tuh ada kata lebih dari 9. Oke. Nah, kita lanjut ya. Karena di sini ada 2 dadu dan dia mempunyai ada 6, berarti di sini itu NS sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Terus kenapa dia kayak gini guys kombinasinya? Berarti dia itu lebih dari 9 guys, artinya itu jumlahnya tuh kayak ada 10, 11, 12. Jadi jumlahnya itu perhitungannya dari sini dulu guys. Ini ada 3 cara, ini 2 cara dan 1 caranya itu cuman di 6,6. Di sini ada 1 cara. Oke, 1 cara. Terus total syaratnya itu 3 tambah 2 tambah 1 Kenapa 6? Karena kita hitung yang di 3 tambahnya 2 dulu guys. 3 tambah 2 itu ya guys ininya. Kita hitung dari sininya dulu guys. Terus di sininya ini tuh ini ya rumus yang NA nya guys ya guys, ingat ya. Terus kita tulis lanjut, ada tulis rumusnya lagi. Rumusnya itu P NA NS. Terus jangan lupa ya guys, sini P jumlahnya ya guys. Jumlah dari 9. Terus kalian totalin tadi 6 angka 36, terus sama dengan 36. Jadi jawabannya itu adalah
maaf guys salah. Oke guys, aku ulangin ya. Jadi karena di sini udah dapat, kalian tinggal ini dulu apa namanya, tulis rumusnya lagi, terus kalian tulis hasilnya tadi. Kita tulis hasilnya ini P sama dengan 6, karena di sini udah dapat 6 pangkat 36. Kenapa dia dapat 6 pangkat 36? Karena dari 6 kali 6 nya tadi guys. Terus kenapa dia dapatnya 6? Karena dia dapat dari 3 tambah 2 tambah 1, 6 ya guys. Nah habis itu kalian hasilin, jadi totalnya itu hasilnya itu 100, maaf ya guys, hasilnya itu 1/6. Jawabannya itu D. Oke, sekian ini ya guys. Jadi guys, aku jelasin lagi kenapa dia itu dapatnya 9. Jadi di sini tuh ini tuh kemungkinannya tuh 9 karena dia lebih dari 9 ya guys ya. Terus kita ini dulu hitung dulu 9-nya itu kan lebih, berarti kita hitung dulu 6 kali 6 36. Terus kenapa dia ada 11 10 11 12? Karena dia ini jumlahnya lebih dari 10 guys. Ini ada jumlah dari ini jumlah 10, jumlah 11, jumlah 12. Nah ini 3 caranya, dan ini 2 caranya, dan ini 1 caranya. Terus kalian hitung lagi NA ini 3 tambah 2 tambah 1 6. Kenapa dari 6? Dia dapat dari sini. Terus kalian tulis lagi di sininya itu kita tulis rumusnya dulu guys. PA sama dengan NA per NS. Terus dijumlahin P jumlah lebih dari 9-nya itu di sini 6/36. Kenapa 6/36? Karena dia itu dikali yang ini sama ini tadi guys. Terus kita tulis lagi 3 sama 6. Kenapa 3 sama 6? Karena dia itu dikali apa dibagi gitu ya, gitu ya guys. Karena dia itu dapat dari sini, dari 6 3/6. Terus kalian tulis lagi hasilnya P6/36 sama dengan 1/6. Sekian, terima kasih. Maaf kalau ada salah kata banget. Kalian bisa nanya ke aku, kalau enggak tanya ke guru aku sendiri, Pak Amri. Tapi aku usahakan aku bakal jawab sebisaku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kalau ada salah kata. Bye bye. Dari kelompok teorema Pythagorean. Oke, lanjut. Di sini ada seorang pria tidur dalam 1 hari bisa 4 cara, yaitu melengkung, berbaring, menghadap kiri dan kanan. Jika dihitung dalam 56 hari, maka frekuensi harapan. Oke, di sini kita udah mendapatkan 4 cara tidurnya ya. Kita hitung jadi 1/4. Ini satunya itu 1 hari, ini 4-nya cara dia tidurnya. Oke, ini kita udah dapat PA-nya. Sekarang kita cari frekuensi harapannya, yaitu sama dengan N dikali PA. Ini N-nya itu di sini udah ada 56 hari, jadi N-nya itu 56 hari. PA-nya itu dari mana? PA-nya itu dari 1/4 yang tadi kita cari di sini. Jadi 1/4. Jadi ini kita coret, jadi 14.
Jadi jawabannya di sini B. Oke, lanjut di sini. Dalam sebuah keranjang terdapat 4 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Jika diambil 2 kelereng sekaligus, peluang keterampilan 1 merah dan 1 putih. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada 4 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Ini kita mencari N-nya dulu. N-nya itu 4 ditambah 3 itu 7. Jadi NS-nya itu kita mencari NS ya guys ya. Ini NS sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 per 2 dikali 1 dikali 5 faktorial. Ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret. Ini. Oke, jadi 7 dikali 3 sama dengan 21. Ini NS-nya. Jadi sekarang kita mencari NA-nya. NA sama dengan kita mencari kombinasi peluang kelereng merah sama kelereng putih. Jadi di sini peluang kelereng putih merahnya 4/1. Terus di sini ada kelereng putihnya 3/1. Jadi di sini kita tulis 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial. Di sini ada 3 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial. Ini kita jadiin 4 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi kita lanjut aja di sini mencari PA-nya. PA-nya itu berarti NS. Jadi kita mencari PA-nya. PA-nya itu NA per NS. Di sini NA-nya itu adalah 12. Di sini NS-nya 21. Ini kita bagi 3 aja. Kita bagi 3 sama dengan 12 dibagi 3 4, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jadi jawabannya 4/7. Terima kasih teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum, saya Daniel dari kelompok teorema Pythagorean. Saya akan membahas nomor 7 dan nomor 13. Jadi yang pertama nomor 7 yaitu 3 buah uang logam dilantunkan serentak 1 kali. Peluang munculnya paling sedikit 2 gambar pada pelantunan itu. Jadi yang pertama kita tulis yang adalah NS-nya. Jadi NS-nya itu 2/3 sama dengan 8. Kenapa 2/3? Karena uang logam memiliki 2 sisi dan itu yang dicari 3 buah uang logam. Jadi 2/3 sama dengan 8. Oke, selanjutnya yang 3 ini kita bisa cacah lagi, yaitu A sama dengan gambar angka, gambar angka, gambar, dan gambar. Kenapa saya bikinnya nggak 2 aja? Karena di sini paling sedikit 2 gambar, jadi saya mau bikinnya lebih. Jadi NA sama dengan 4. Oke, setelah itu kita cari rumus peluangnya. Kita cari peluangnya menggunakan rumus PA sama dengan NA per NS. Oke, jadi karena NA-nya kita udah dapat yaitu 4 dan NS-nya tadi 8. Nah, karena ini masih bisa kita sederhanakan lagi, jadi menjadi 1/2. Jadi peluangnya adalah 1/2. Nomor 13 yaitu sebuah dadu dilantunkan sebanyak 180 kali. Frekuensi harapan munculnya angka 3 atau 5 adalah, oke, yang pertama kita akan mencari semestanya dulu. NS sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa 1 sampai 6? Karena satu dadu itu memiliki 6 sisi. Lalu sini karena yang dicari itu angka 3,
atau 5. Jadi kan yang dicari itu kan atau bukan dan. Jadi satu dadu itu mencakup semuanya, yaitu 1/6 tambah 1/6 sama dengan 2/6. Nah, karena ini masih bisa disederhanakan lagi, kita sederhanakan menjadi 1/3. Oke, selanjutnya kita akan mencari frekuensi harapannya menggunakan rumus FH sama dengan N dikali PA, yaitu N-nya tadi adalah 180 kali 80 dikali PA-nya, yaitu 1/3. Nah, karena ini masih bisa ini bisa dicoret, jadinya 60. Jadi jawabannya, jadi peluang frekuensi harapan munculnya angka 3 atau 5 adalah 60 kali lantunan. Jawabannya adalah B. Terima kasih, saya Daniel. Assalamualaikum.